Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para viewers dimanapun berada. Semoga saudara sehat selalu dan terima kasih kepada para viewers baru yang sudah mengunjungi channel Link TC Linguistic Talk Community. Saya Rani Marlina, Head dan Founder Linguistic Talk Community, mengucapkan selamat bergabung dan menonton pembicaraan sederhana mengenai Critical Discourse Analysis atau CDA. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang akses dan kontrol wacana dalam CDA, tentang kontrol teks dan kontrol teks dan pembicaraan, serta analisis pikiran dan strategi wacana dalam mengontrol pikiran dalam konteks CDA tentunya. Baik, saudara-saudara semuanya, kita sampaikan satu persatu. Akses dan kontrol wacana. Nah, kebanyakan orang melakukan aktif kontrol atas pembicaraan keluarga, teman, atau kolega, dan untuk pasif kontrol dalam hal penggunaan media. Selanjutnya, public discourse biasanya memiliki akses dan yang melakukan kontrol tersebut adalah kaum elit dari kelompok sosial. Misalnya seorang profesor mengontrol wacana ilmiah. Kemudian wacana media jurnalis, kebijakan politikus, dan lain-lain. Nah, pengertian akses wacana dan kontrol wacana merupakan sangat umum dan ini menjadi salah satu tugas critical discourse analysis untuk mengartikan bentuk kekuasaan itu sendiri. Jadi jika wacana didefinisikan dalam istilah peristiwa komunikatif yang kompleks, maka akses dan kontrol dapat didefinisikan baik sebagai konteks dan atau struktur teks dan pembicaraan. Nah, selanjutnya kita bicarakan kontrol konteks. Konteks didefinisikan sebagai struktur yang terinterpretasikan secara mental dari sifat situasi sosial yang relevan untuk produksi dan komprehensi wacana. Konteks ini terdiri dari kategori seperti situasi, setting, baik setting waktu maupun tempat, kemudian tindakan yang terjadi, meliputi wacana dan genre wacana, kemudian peserta dalam berbagai peran komunikatif, sosial, dan institusional, serta representasi mentalnya. Apa tujuan pengetahuan, opini, sikap, dan ideologi dari wacana tersebut ya. Jadi tidak simpel memang situasi ini karena maksud saya konteks ini karena konteks ini bisa dilihat dari situasi, lalu dilihat dari setting waktu dan tempat, ketiga dilihat dari tindakan yang terjadi, keempat dilihat dari peserta yang memiliki berbagai peran komunikatif ya, kemudian dari representasi mentalnya, apakah wacana itu tujuannya untuk pengetahuan, apakah itu berupa opini, sikap, dan ideologi. Selanjutnya kontrol teks dan pembicaraan dalam CDA. Nah, saudara-saudara semuanya, kekuasaan kelompok digunakan untuk mengontrol struktur teks dan pembicaraan. Dan ini dapat menentukan genre wacana atau tindak tutur atas suatu kejadian. Misalnya, seorang guru meminta jawaban langsung dari siswa. Akan tetapi, seringkali terjadi bahwa powerful speaker melakukan abuse of power. Nah, dalam kontrol wacana terdapat hal yang kontekstual atau global. Kejelasan makna, pilihan leksikal items atau jargon dalam suatu kondisi atau tempat tertentu. Misalnya, dalam suatu budaya menginginkan agar wanita menjadi silent, pendiam, dan ini dianggap baik. Akan tapi di sisi lain ada budaya mengharuskan orang tuh mumble, cerewet sebagai bentuk respect. Nah, mengontrol wacana adalah kegiatan utama power dan ini merupakan bentuk reproduksi dominasi dan hegemoni penerima sepenuhnya termanipulasi. Akan tetapi dalam riset misalnya riset psikologi dan komunikasi massa dinyatakan bahwa penerima sangat otonom memiliki alternatif atau freedom dalam menginterpretasikan dan menggunakan teks dan pembicaraan ini merupakan fungsi gender, kelas, dan budaya tentunya. Yang jelas bahwa keyakinan atau pengetahuan kita tentang dunia diperoleh melalui diskurs atau wacana dan komunikasi. Nah, agar dapat menganalisa bagaimana wacana mengontrol pikiran seseorang, maka harus dipisahkan antara mental representation dan cognitive operation.
Nah, pemisahan tersebut menghasilkan dua hal, yaitu pertama, memori pribadi dan memori sosial yang merupakan tempat pengalaman. Disebut juga dengan subjective representation yang sering disebut dengan mental model. Terdiri dari pengetahuan dan opini yang terakumulasi selama hidup orang tertentu, atau ini juga disebut dengan konteks model. Kedua, social representation seperti pengetahuan sosial budaya, sikap atau ideologi. Nah, hal ini merupakan pengalaman kolektif yang disebut dengan specific historical event. Nah, kontrol tersebut akan menjadi sebuah bentuk dominasi jika ini merupakan kepentingan dari powerful group dan mengabaikan kepentingan yang lainnya. Terjadilah manipulasi dalam hal ini. Dalam riset critical discourse analysis dinyatakan bahwa kontrol tersebut mempengaruhi pengetahuan dan socially share opinion seperti sikap dan ideologi kelompok. Saudara-saudara semuanya, kita lanjutkan ya strategi wacana dalam mengontrol pikiran. Wacana dalam mengontrol pikiran seseorang dilakukan melalui struktur teks dan pembicaraan serta bersifat kontekstual. Ini dikarenakan bahwa orang tidak hanya memahami dan merepresentasikan teks dan pembicaraan saja, tetapi juga menciptakan communicative situation atau event. Communicative event juga ternyata dapat mengontrol pikiran seseorang. Nah, struktur wacana mempengaruhi mental representation. Dapat dilihat pada dua level, yaitu global dan lokal. Nah, contoh level global bisa kita lihat dari tema headline berita ya, yang mempengaruhi pikiran orang dengan lebih powerful. Karena ini dianggap sebagai informasi sangat penting. Peristiwa ini dinamakan dengan preferred mental model. Pada level lokal dinyatakan bahwa wacana secara implisit memberikan keyakinan, atau ini dikategorikan sebagai jenis manipulasi. Struktur wacana dapat berbentuk leksikal dan sintaksis. Contoh kata leksikal yang sangat terkenal dalam katakan politik misalnya seperti freedom fighter versus terrorist. Nah, pada sintaksis biasanya menggunakan critical linguistics yang memfokuskan pada penggunaan kata terbiaskan yang sangat mempengaruhi opini penerima, seperti penggunaan metafora, kiasan, hiperbola, eufemisme, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, kelompok dominan khususnya kaum elit sangat berkuasa dalam mengontrol wacana publik dan strukturnya melalui dominasi. Tetapi yang sebenarnya terjadi bahwa tidak selalu setiap orang dapat terpengaruh oleh teks atau apa yang dibicarakan. Ini menunjukkan ternyata struktur wacana tidak dapat sepenuhnya mempengaruhi formasi dan merubah model mental dan representasi sosial. Nah, ini kemudian disebut dengan kompilasi. Dalam hal ini disebut dengan kompilasi. Jadi yang menghubungkan wacana dan masyarakat itu ialah kognisi, dan ini memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Oleh karena dalam masyarakat ada banyak katakanlah kolusi, konsensus, ya, legitimasi, dan bahkan joint production dalam ketidaksetaraan. Nah, kompleksitas ini menjadi menarik dalam analisis wacana dalam mencapai keutuhan gambaran sosial. Baik, saudara-saudara semuanya, sekian dulu yang bisa saya sampaikan mengenai analisis wacana dan kaitannya dengan critical discourse analysis. Terima kasih sudah menonton, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.